Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang gangguan sistem gastrointestinal konstipasi. Anggota kami yaitu Angelina Dewi Astuti, Devi Sakina, dan Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Dewi. Di sini saya akan membahas sebuah kasus tentang seorang kakek bernama Ikhwan yang berumur 65 tahun mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Kakek mengatakan bahwa sudah seminggu ini dia belum BAB. Biasanya kakek bisa BAB 3 kali sehari. Dan sejak saat itu kakek tidak pernah menghabiskan porsi makan sehari-harinya karena kurangnya nafsu makan. Setelah dikaji inspeksi, terdapat pembesaran abdomen dan saat dipalpasi ada infeksi feses. Tujuan pembahasannya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep teori konstipasi dan asuhan keperawatan dalam menangani kasus konstipasi. Definisinya, konstipasi merupakan defekasi atau BAB yang tidak teratur yang bersifat abnormal dan juga pengerasan feses tak normal yang membuat pasasenya kulit dan kadang menimbulkan nyeri. Jenis konstipasi ini disebut sebagai konstipasi kolonik. Pada umumnya, konstipasi sulit didefinisikan secara tegas karena sebagai suatu keluhan terdapat variasi yang beragam antara individu. Dan penggunaan istilah konstipasi secara keliru dan belum adanya definisi yang sifatnya universal menyebabkan lebih kaburnya hal ini. Biasanya, konstipasi berdasarkan laporan pasien sendiri. Etiologinya yang pertama itu ada pola BAB yang tidak teratur, 2. Eliminasi atau pengeluaran feses yang tidak lancar, 3. Konstipasi atau sembelit, 4. Sulit BAB, 6. Nafsu makan menurun, 7. Menurunnya intake makanan. Intake itu sendiri adalah suatu tindakan mengukur jumlah cairan yang masuk dalam tubuh atau asupan. Yang ke-7 itu konsistensi, tinja yang keras keluar. Yang ke-8 akumulasi di kolon atau usus besar. Ke-9 nyeri pada abdomen atau sering disebut perut. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada distensi abdomen. Apa sih distensi abdomen itu? Distensi abdomen itu adalah kejadian di mana adanya zat gas atau zat cairan yang menumpuk di dalam perut yang menyebabkan perut atau pinggang menggembung melebihi ukuran normal. Yang kedua ada borborygmus atau gemuruh usus. Yang ketiga ada rasa nyeri dan tekanan. Yang keempat ada penurunan nafsu makan. Yang kelima ada sakit kepala. Yang keenam ada kelelahan. Yang ketujuh tidak dapat makan. Yang kedelapan sensasi pengosongan tidak lengkap. Yang kesembilan mengejan saat defekasi. Artinya itu klien mengeluarkan tenaga yang berlebihan saat BAB atau defekasi. Yang ke-10 adalah eliminasi volume feses sedikit, keras, dan kering. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dibagi dua, yaitu pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan fisik abdomen. Yang pertama itu hasil pemeriksaan fisik umum. Keadaan umumnya itu lemah, TTV-nya 150 per 95 mm higradium, nadi 90 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit. Pemeriksaan fisik abdomennya, infeksinya itu pembesaran abdomen, palpasinya itu perut terasa keras, ada infeksi feses, perkusinya itu redup, auskultasinya itu bising usus dan tidak terdengar. Selanjutnya itu ada pemeriksaan diagnosis. Yang pertama itu konstipasi berhubungan dengan pola defekasi yang tidak teratur. 2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan akumulasi feses keras pada abdomen. Penata pelaksanaan medis mencangkup yang pertama ada penghentian penyalahgunaan laksatif. Yang kedua, menganjurkan memasukkan serat dalam diet dengan peningkatan asupan cairan. Yang ketiga, dan pembuatan program latihan rutin untuk memperkuat otot abdomen. Umpan balik biologis adalah teknik yang dapat digunakan untuk membantu pasien belajar merelaksasi mekanisme sfinkter untuk mengeluarkan feses.
penambahan 6-12 sendok teh penuh sekam yang tidak diproses setiap hari ke dalam diet sangat dianjurkan, khususnya untuk pengobatan konstipasi pada lansia. Konseling diet harus menganjurkan diet tinggi sisa untuk menimbulkan gerakan yang cepat pada kolon dan feses dalam jumlah banyak dan lembut. Apabila penggunaan laksatif diperlukan, salah satu dari berikut ini dapat dilakukan. Yang pertama ada preparat pembentuk bulk. Yang kedua ada preparat salin dan osmotik. Ketiga, lubrikan. 4, stimulan atau pelunak feses. Kerja fisiologis dan penyuluhan pasien yang dihubungkan dengan laksatif. Enema dan subsitoria rektal secara umum tidak dianjurkan untuk konstipasi dan harus diberikan untuk pengobatan pada infaksi atau persiapan usus untuk pembedahan atau prosedur diagnostik. Apabila penggunaan laksatif jangka panjang benar-benar diperlukan, preparat pembentuk bulk diberikan dalam kombinasi dengan laksatif osmotik. Terapi obat-obatan khusus dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi motorik intrinsik usus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan preparat prokinetik seperti cisaprinde dapat meningkatkan frekuensi defekasi. 3 masalah keperawatan utama. Yang pertama ada konstipasi berhubungan dengan pola defekasi tidak teratur. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan akumulasi feses keras pada abdomen. Kesimpulan, konstipasi atau sembelit adalah terhambatnya defekasi atau BAB dari kebiasaan normal dan lebih banyak menyerang pada usia lanjut. Penyebab konstipasi paling sering terjadi karena tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak bisa dikeluarkan secara efektif, sehingga menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Peningkatan kualitas keperawatan klien. 1. Proses keperawatan yang dilaksanakan harus terstruktur dengan baik. Yang kedua, ada kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan merupakan kunci keberhasilan.